Orang bisa mengikuti tuntunan, ya, melaksanakan perintah menjauhi larangan itu kalau dia sudah punya iman. Nggak punya iman bagaimana? Berhadapan dengan syariat yang ringan pun belum tentu dia laksanakan, apalagi kalau syariatnya berat. Hukum-hukum yang pokok, ya, dasar-dasarnya turun di Mekah, tapi perinciannya termasuk sanksinya itu baru diturunkan di Madinah. Nah, mengapa turun memang terlebih dahulu di Mekah? Itu untuk tahayu, untuk mempersiapkan jiwa manusia agar tidak kaget ketika nanti aturan tentang itu disampaikan. Ya, mereka sudah tahu, oh ya memang zina itu haram. Ya, tidak kaget lagi ketika hukuman perzinahan itu sangat berat. Ya, demikian pula dengan riba tadi, demikian pula tentang pembunuhan, ya, dan seterusnya. Wa awdahu misalin lidzalika tadarruj, ya, wa awdahu misalin lidzalika tadarruji fi tasyri'i tahrimul khamr. Nah, yang paling jelas contoh, ya, untuk hal itu, penahapan itu, ya, dalam penetapan syariat itu adalah pengharaman khamr. Nah, pengharaman khamr kita bisa lihat tadarrujnya jelas sekali, ya. Faqad nazzala qauluhu ta'ala. Nah, ini yang pertama kali turun, ya. Turun firman Allah Ta'ala, ini yang pertama kali turun di surah An-Nahl tentang khamar itu. Ini belum menyatakan khamar itu haram, belum diharamkan sama sekali, hanya memberikan isyarat bahwa khamar itu buruk. Nah, bagaimana bentuk kalimatnya? Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Ya, dari buah an-nakhil, buah apa? Buah kurma, ya, dan anggur wal a'nab. Tattakhizuna minhu sakaran. Bisa kalian buat dengannya, ya, bisa kalian buat darinya, ya, dari dari kurma, dari anggur itu bisa kalian buat apa? Sakaron, minuman yang memabukkan, wa rizqan hasanan, dan rezeki yang baik. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi apa? Orang yang berakal, kaum yang berakal. Coba perhatikan ayat ini, ya. Jadi fi maqamil imtinani bi ni'amihi subhanah. Ini terkait dengan apa? Nikmat, ya. Tingkatan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana al-muradu bis-sukri ma yuskiru minal khamri wa birrizqi ma yu'kalu min hataini syajarataini kat-tamri waz-zabibi wa hadza ma alaihi jumhurul mufassirin. Jika maksudnya itu adalah, yang dimaksud dengan memabukkan di sini adalah minuman yang memabukkan berupa khamar, dan rezeki yang bisa dimakan dari kedua pohon ini adalah buah kurma dan anggur, ya, kismis misalnya, yang ini merupakan pendapat jumhur mufassir. Maka perhatikan, fa inna wasfar rizqi bi annahu hasanun duna wasfi sukri yush'iru bi madhir rizqi wa apa ini, ya, wasana'i, ini terbalik ini tulisannya, wasana'i alaihi wahdahu duna sukri, ya. Maka penyifatan rezeki dengan predikat hasan, ya, tanpa penyifatan memabukkan, itu memberikan isyarat, ya, atau memberikan kesan terpujinya, ya, rezeki itu dan mulianya dia saja, ya, bukan yang memabukkan. Coba perhatikan ayatnya, itu kan menyebutkan begini, bahwa dari tanaman itu kan, dari apa, tanaman apa tadi? Kurma, anggur, itu bisa dua yang kalian buat. Tattakhizuna minhu sakaron wa rizqan hasana. Satu minuman memabukkan, satu rezeki yang baik. Minuman yang memabukkan itu kan tidak disebut buruk, tidak disebut buruk. Tetapi adanya predikat baik untuk menyebut rizqan, yang kedua itu rizqan hasanan, itu kan memberikan kesan. Jadi kalian bisa membuat dua di situ. Apa itu? Minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Nah, itu mengesankan bahwa minuman memabukkan itu tidak baik, gitu. Paham maksudnya? Ya? Tetapi tidak secara gamblang, tidak secara soreh, ya, tidak secara lugas disebutkan bahwa minuman memabukkan itu buruk, tidak. Tapi hanya disebutkan bahwa
tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasana. Kalian bisa membuatnya ya, dari situ membuat apa? Satu, minuman memabukkan, yang kedua rezeki yang baik. Nah, ini mengisyaratkan bahwa minuman memabukkan itu bukan rezeki yang baik. Ya, paham lah? Nah, isyarat itu. Nah, tapi itu masih wahyu awal, ya. Baru menanamkan kesan ke dalam benak mereka saat itu bahwa dari tanaman itu tadi mereka bisa bikin dua perkara. Satunya minuman memabukkan, satunya rezeki yang baik. Nah, mau pilih mana? Bikin sebagai minuman yang memabukkan. Nah, tapi belum diharamkan. Nah, kemudian orang pun mulai bertanya-tanya, lantas seperti apa sebetulnya hukum khamar itu? Nah, tsumma nazzala qauluhu ta'ala. Kemudian turunlah, ini yang berikut tahapan kedua. Turunnya firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan, pada keduanya, yakni pada khamar dan judi itu terdapat dosa besar dan juga manfaat bagi manusia. Nah, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Baru begitu, ya. Ini level kedua, lebih berat sedikit, sudah menyampaikan bahwa dosa di situ ada dosa, tapi tidak menafikan ada manfaatnya. Ya. Faqaranatil ayatu baina manafi'il khamri fima yasduru an syurbiha min tarabin wa nashwatin aw yatarattabu 'alal ittijari biha min ribah. Maka ya, dibandingkanlah oleh ayat itu antara kemanfaatan khamar ya, yang bisa muncul dari apa? Karena meminumnya, misalnya rasa senang, euforia, ya, atau dari perdagangannya ada keuntungan yang didapat dari perdagangan khamar, ya, dan sebagainya. Dibandingkan dengan apa? Wa mudhariha fi ismin. Ya. Mudaratnya ya dari apa? Membandingkan manfaatnya tadi dengan mudaratnya dalam dosanya. Ta'atiha wa ma yansha'u anhu min dararin fil jism. Ya. Jadi dosa yang mengikutinya dan juga darar yang muncul ya pada tubuh kita. Demikian pula wa fasadin fil aql, kerusakan pada akal, wa dhiya'in lil mali, ya, menghambur-hamburkan harta, wa isaratin li bawa'isil fujuri wal isyan, ya, potensinya yang bisa membangkitkan sikap buruk, ya, fujur wal isyan, dan melakukan kemaksiatan. Wa naffaratil ayatu minha bitarjihil mudhari 'ala al manafi'. Ya, ayat itu kemudian membawa pengunggulan. Ya, pengunggulan apa? Pengunggulan mudarat atas manfaat. Jadi mudaratnya itu lebih besar dengan ungkapan tadi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi belum menafikan bahwa memang bermanfaat, ya. Nah, jadi kalau orang di zaman sekarang itu misalnya membela industri miras dengan alasan kan banyak manfaatnya, ya, membuka lapangan pekerjaan, sering itu yang sering dijadikan dalih, ya. Buka lapangan pekerjaan apalah, ya. Itu sebetulnya argumentasi klasik. Sudah lama dibantah itu, dan itu masih tahapan level 2 itu sudah dibantah. Nah, membantahnya itu bukan berarti dinafikan. Ya, ada, Al-Qur'an bilang ada. Tetapi kalau mau ditimbang dengan kerusakan yang dihasilkan itu tidak ada apa-apanya itu. Jauh lebih berat kerusakannya, dosanya daripada manfaatnya. Nah, kemudian level 3, tsumma nazzala qauluhu ta'ala. Ya, turunlah ya firman Allah Ta'ala. Nah, ini baru ya pertama kali dalam bentuk larangan. Tadi itu belum, toh. Akal itu masih diarahkan untuk merenungkan. Coba renungkan, ini manfaatnya lebih jelek ini. Memang ada, tapi lebih buruk manfaat, lebih rendah dibandingkan dengan dosanya. Dosanya lebih berat. Kerusakan yang timbulkan itu lebih berat daripada manfaat yang bisa diraih dari apa? Dari khamar. Tapi belum ada larangannya, toh? Belum ada. Nanti pada tahap ketiga mulai ada larangan. Larangannya pun terbatas.
Tsumma nazzala qauluhu ta'ala. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala ini di surah An-Nisa ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sementara kalian sedang mabuk. Ya. Yang dilarang sholatnya apa mabuknya? Ya, tentu saja yang dilarang mabuknya, toh. Cuman kan dihaluskan bahasanya. Janganlah kalian mendekati sholat sementara kalian mabuk. Jadi kesannya yang dilarang itu sholatnya atau mendekati sholatnya yang dilarang. Kalau kita berkata la taqrabuz zina, itu yang dilarang apanya? Mendekati zinanya, toh. Nah, jadi ayat ini kan kesannya yang dilarang itu mendekati sholat. Padahal sebetulnya maksudnya itu adalah mabuknya. Tapi dihaluskan. Karena ada ungkapan di belakang wa antum sukara, sementara kalian sedang mabuk. Artinya orang itu berpikir, oh kalau tidak mabuk berarti nggak dilarang mendekati sholat. Iya betul, begitu. Faqatada hadzal imtina'u an syurbil khamri fil awqatil lati yastamiru ta'siruha ila waqtis shalah. Ya, konsekuensi dari larangan ini ya dari meminum khamar. Ya, larangan meminum khamar pada waktu yang masih berlanjut pengaruhnya kepada waktu sholat. Nah, jadi kalau minumnya habis maghrib dilarang, karena nanti efeknya nyambung sampai isya. Masa sholat mabuk dilarang dah. Tapi kan kalau minumnya setelah isya gimana? Belum dilarang berarti dah. Ya, karena habis isya tidak ada lagi sholat, mereka tidur. Tidak ada sholat fardu lagi maksudnya. Haitsu jaa'a an-nahyu an qurbanis sholati fi halis sukuri hatta yazula anhum atharuhu wa ya'lamu ma yaqulunahu fi sholatihim. Di mana ya datang larangan itu untuk mendekati sholat dalam keadaan mabuk hingga hilang dari mereka pengaruhnya, ini pengaruh khamar itu, dan mereka bisa mengetahui apa yang mereka ucapkan dalam sholat mereka. Yang sampai membaca ayat tetapi yang ada dalam benaknya hal yang lain karena mabuk. Orang mabuk itu kan ada efek halusinasi, dia efek euforia. Tiang listrik itu bisa cantik sekali itu. Kalau orang mabuk, ya. Selokan itu bisa empuk, jadi ibaratnya kasur yang empuk, bisa tidur di situ. Orang mabuk. Jadi mereka dilarang, ya. Tapi konteksnya masih ketika melaksanakan sholat. Nah, nanti level berikutnya inilah yang mengharamkannya secara total. Yang terakhir, tsumma nazzala qauluhu ta'ala, ya, kemudian turunlah firman Allah Ta'ala ini di suratul Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sungguhnya khamar, judi, ya, mengundi nasib, kemudian berkorban untuk berhala, wal azlam mengundi nasib dengan anak panah, ya. Itu rijsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan, itu adalah rijsun, kotor, ya, hal kotor, termasuk amal syaitan, perbuatan syaitan. Maka jauhilah fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah agar kalian beruntung. Nah, dua ayat yang turun waktu itu, ya. Inna ma yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Tidak lain yang diinginkan oleh syaitan itu menciptakan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian, ya, pada khamar dan melalui khamar dan judi itu. Ya, setan bermaksud menanamkan atau menumbuhkan kebencian dan permusuhan di antara kalian. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah juga dari salat, ya. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Fakana hadza tahriman qati'an lil khamri fil awqati kulliha. Maka ini, ya, ayat ini atau tahapan yang terakhir ini merupakan bentuk pengharaman yang qat'i bagi khamar pada waktu seluruhnya, bukan hanya waktu sholat, tapi seluruhnya, semua waktu.
Ya. Wa yudihu hadhil hikmah ma ruya an Aisyah radhiyallahu anha. Dan dijelaskan hikmah ini, ya, apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Aisyah berkata, jelaskan hikmah tadarruj ini apa? Innama nazala awwalu ma nazala minhu suratum minal mufassali fiha dzikrul jannati wan nar. Ya, yang turun, ya, tidak lain yang turun pertama kali itu adalah yang turun berupa surah pendek yang menyebutkan tentang surga neraka. Hatta iza saban nasu ilal islami, hingga ketika manusia itu sudah mulai condong kepada Islam, nazalal halal wal haram, turunlah perkara halal haram. Ya. Jadi dibentuk dulu, ya, dikokohkan dahulu keimanan mereka, lalu kemudian mulailah turun tuntunan halal haram, ya, kemudian syariat yang lebih detail lagi. Walau nazala awwalu syai'in la tashrabul khamr, seandainya yang turun awal itu, ya, yang turun pertama kali tentang apa misalnya, ya, la tashrabul khamr, ya, janganlah kalian minum khamr, laqalu la nada'ul khamra abada, mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Kenapa? Karena belum kokoh akidahnya. Makanya dibentuk akidahnya dulu sebelum disampaikan tentang perintah larangan. Karena orang bisa mengikuti tuntunan, ya, melaksanakan perintah menjauhi larangan itu kalau dia sudah punya iman. Enggak punya iman bagaimana? Berhadapan dengan syariat yang ringan pun belum tentu dia laksanakan, apalagi kalau syariatnya berat. Walau nazzala la apa ini, ya, janganlah kalian berzina, ya, la taznu, ya, laqalu, niscaya mereka akan mengatakan apa? La nada'uz zina abada, kami tidak akan meninggalkan zina selamanya, ya. Jadi dibentuk dulu perkara tadi, usulul iman, ya, kemudian mahasinul akhlak, ya, kemudian qawaidul halali wal haram, ya, kemudian hukum-hukum seputar apa? Makanan, minuman, harta, ya, dan sebagainya, hukum-hukum asal, hukum-hukum dasarnya. Baru kemudian disampaikan tentang perincian, ya, hukum-hukumnya lebih detail. Wa hakaza kanat tadarruju fi tarbiyatil ummati wa faqama yamurru biha min ahdas. Ya, demikian itulah tadarruj dalam tarbiyah umat, ya, dalam membina umat pun demikian, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi.